Pokoknya cuan terus Cuk. Solana kena hack lagi. Setelah setengah tahun yang lalu kena hack, ini kembali terulang. Dan apakah kita bisa mengambil kesempatan di Solana? Apakah kita saatnya ambil short? Jadi mungkinkah Solana bakalan turun lebih dalam lagi atau bahkan turun kayak Luna dan hancur berantakan? Jadi kita short ataupun bisa di ETF kita ambil Solana down atau Solana short S, atau justru sebaliknya penurunannya hanya sementara, bakalan mantul lagi karena ada kemungkinan market kriptonya naik. Kita akan cek bareng-bareng dari segi analisa teknikal, kita bandingin dari yang sebelumnya pergerakannya seperti apa, dan kita bisa ngambil keputusan bareng-bareng setelah itu. Dan selalu ingat, resiko ditanggung penumpang dan disclaimer on selalu Dior. Langsung aja. Oke, kalau kita cek sekilas beritanya aja, saya nggak akan mengulas lebih jauh mengenai beritanya. Kalau kita lihat ada serangan di Solana itu sekitaran pagi hari ini ya, pagi tadi sekitaran jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih di tanggal 3 Agustus 2022. Beritanya semuanya sama, masih sekitar hack, di hack, serangan ke dompet online ya. Dan di sini kita bisa, teman-teman juga bisa cek, baik dari ini ada di CoinDesk ataupun Cointelegraph ataupun dari situs-situs yang lain, beritanya sama, teman-teman bisa dapatkan beritanya di situ. Salah satunya kayak gini, pokoknya serangannya di lebih dari 8.000 dompet online ya. Itu terus dihack, yang pasti jutaan dolar juga melayang, yang otomatis ya berpengaruh negatif ke harganya Solana. Beritanya negatif seperti itu, dan sampai sejauh ini belum ada berita yang positif ya mengenai serangan ini, apakah sudah berhasil ditanggulangi dan lain sebagainya, yang berarti negatif dari sisi berita ya, negatif untuk pergerakan harga Solana. Meskipun bisa jadi market kriptonya ini cenderung mulai naik sesuai dengan konten sebelumnya di atas ini ya. Tapi ini kita akan lihat setelah ini, apakah kita akan ngambil kesempatan untuk short dan mungkin berharap Solananya bakalan drop lebih jauh atau bahkan seperti Luna, atau sebaliknya kita ambil kesempatan di saat Solananya ini nggak naik seperti koin-koin atau altcoin yang lain ya saat ini ya. Intinya kita akan cek bareng-bareng dari segi analisa teknikalnya gimana. Oke, kita mundur sedikit ke 6 bulan yang lalu ketika Solana ini juga dihack ya di sini. Tanggal sekitar 3 Februari 2022. Jamnya juga saya cek, ini jam beritanya dipublish itu kisaran jam 3 subuh waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa kok sampai jamnya saya cek? Karena untuk ngecek pergerakan dari Solananya. Jadi di tanggal 3 Februari, kita lihat dulu untuk perbandingan ya nantinya. Ini di tanggal 3 Februari jam 3 subuh, sampai akhirnya menemui bottomnya di jam 3 sore. Jadi sekitar 12 jam dari berita dipublish, terus 12 jam kemudian itu Solananya turunnya totalnya kurang lebih itu sekitaran 13% ya. 13% dari titik puncaknya di time frame Solana, time frame 4 jam di jam 3 subuh posisinya, jam 3 Februari, dan mencapai bottomnya di 12 jam kemudian jam 3 sore. Kita bandingin dulu dengan pergerakan BTC sebagai market leadernya. Itu di jam itu memang BTC-nya juga turun atau sebaliknya marketnya naik. Kita cek di sini. Saya sudah tandai juga di tanggal 3 Februari jam 3 subuh ini, yang ini ternyata juga merah, meskipun merahnya tipis, cuman sekitar 1,8%, tapi Solananya turun hingga nyaris 8%. Dan ternyata di 12 jam kemudian dia juga sama membentuk titik terendahnya untuk Bitcoin di 12 jam setelah itu. Jadi sebetulnya market kriptonya memang agak turun. Cuman memang karena Solana
kena berita negatif, kena hack, jadi makanya turunnya mungkin lebih dalam. Tapi kalau kita ambil contoh dari sini ya, kita ambil sampelnya dulu, contoh 6 bulan yang lalu, ternyata Solananya berhasil recover juga. Dan ini kan ini BTC naik. Kita lihat di Solananya, ini Solananya juga naik. Nah, kesimpulan dari ini, kalau skenarionya sama, kita akan lihat, kita mungkin bisa ambil kesempatan ketika ini Solananya turun lebih dalam lagi. Sekali lagi, kalau skenario ini berulang, kita bisa ambil long atau buy di spot market atau ETF, berarti ambil long juga. Kita akan cek bareng-bareng potensi penurunannya sampai ke angka berapa untuk Solana. Itu ambil di titik supportnya di berapa ya. Jadi kesimpulannya di sini saat ini adalah tanpa melihat berita yang mungkin timbul, berita negatif yang mungkin timbul, apakah akan diserang lagi atau dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sementara di berita sekarang kena hack, udah titik sampai di situ. Maka kesimpulan sementara bagi saya melihat dari historisnya sebelumnya sekali lagi adalah ambil di harga rendah. Ketika dapat diskon, ambil. Kita cek bareng-bareng harganya. Oke, di time frame kita lihat di Solana time frame harian di sini ini masih merah sementara. Meskipun kalau kita lihat di market pada umumnya, market kripto pada umumnya saat ini rata-rata membentuk hammer atau cenderung hijau tipis. Ini karena jelas berkaitan dengan berita yang keluar. Dan berita yang keluar itu kita turunin aja di time frame 4 jam. Itu jam 7 tadi, sekitaran jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini ya, dan ini penurunannya lumayan signifikan dengan volume yang besar, teman-teman bisa lihat di sini, dan sudah mencapai bottomnya. Sekali lagi, kalau historisnya berulang berarti terhitungnya 12 jam. 12 jam dari berita itu keluar dan mencapai titik terendahnya. 12 jamnya berarti kalau jam 7 pagi ya ke jam 7 malam. 7 malam di tanggal 3 Agustus 2022. Tapi apakah akan sama? Jelas itu suatu hal yang agak sulit ya diprediksi, tapi patokannya adalah selalu lihat, jadi selalu lihat dari pergerakan market kripto gimana, Bitcoin gimana. Saat ini Bitcoin cenderung menguat meskipun ini Solananya belum turun lebih dalam, tapi kita akan lihat batasannya di mana untuk Solana. Secara singkat, Solana kalau di time frame 4 jam saya hilangin dulu, untuk Ichimoku maupun CCI kita acuhkan dulu, kita hilangkan dulu. Kita akan lihat pergerakan dari pattern maupun dari garis-garis support dan resisten aja. Oke, di sini kita akan melihat secara singkat bahwa Solana ada trendline support di bawah ini, di kisaran sekitaran 36 dolar, plus minus 36 dolar di sini. Kalau misalnya turun lebih dalam, barangkali ini bisa dijadikan patokan. Harga 36 dolar. Apakah bisa turun lebih dalam lagi? Mungkin aja kalau misalnya trendline support ini tertembus. Dan kalau misalnya tertembus, ada pertahanan di mana? Di sini. Posisinya di sini itu di 34, sekitaran 34,7 dolar, dan berikutnya ada di kisaran ini 31,71, dan yang terendah di 25,87. Apakah akan bakal sampai ke sini kita nggak tahu. Kalau ada tambahan berita negatif masuk akal. Tapi kalau sekarang sekali lagi dengan melihat historisnya kok kayaknya susah. Mungkin paling mentok-mentok di kisaran yang ini atau bahkan di 36 dolar. Kita akan lihat dari segi harga Fibonacci gimana. Kalau Fibonacci pergerakan yang paling masuk akal untuk saya adalah tarik dari titik tertingginya di sekitaran 19 Juli sampai dengan titik terendahnya di sekitar sini dulu, di kisaran 26 Juli ya. Dan ini akan keluar seperti ini. Support berikutnya ada di 37,68 di garis Fibonacci 0,236. Ini menurut saya yang paling logis dulu di sini sebelum support berikutnya ada di kisaran 34,7 dolar. Ini dan titik resistennya di 36 dolar. Jadi saat ini support terdekatnya 37,68 dulu. Apakah akan nyampe ke sana? Kita turunin lagi time frame-nya ke 1 jam. Kita akan lihat di 1 jam. Pola di 1 jam kita akan lihat ini membentuk ya ini batasannya. Saya buat garis seperti ini karena ini garisnya adalah garis resisten. Garis resisten yang cukup kuat, dia membentuk tren baru, dan ini secara simpel aja ini membentuk
symmetrical triangle. Symmetrical triangle, segitiga simetris ini ada di konten yang ini, teman-teman bisa cek. Dan kalau misalnya ini tembus ke atas, maka selesai. Bisa jadi ini ada penguatan ngikutin mungkin pergerakan market kripto yang cenderung bullish. Tapi kalau misalnya ke bawah, maka kurang lebihnya penurunannya adalah sebesar, kurang lebih ya, mirip-mirip teorinya, ini segini teorinya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka support-support yang tadi sudah saya bahas, ini targetnya menjadi masuk akal. Kalau tembus pola ini ya, masih negatif. Menurut saya nih, kalau market kriptonya atau Bitcoinnya cenderung masih sideways, atau malah turun, maka Sol berpeluang besar turun lebih lanjut, karena berita negatifnya. Cuman kalau menguat, mungkin ini akan break ke atas. Tapi sementara masih negatif. Menurut saya masih negatif selama Bitcoin ini belum ada tanda-tanda menguat yang cukup signifikan. Intinya adalah itu untuk Sol dengan support-support seperti tadi, dengan pola symmetrical triangle seperti ini. Dan kalau misalnya nanti turun dan beneran sampai ke bawah atau bahkan tembus dari garis trendline ini yang artinya turun ke bawah lagi, kita akan buat supportnya di mana titiknya. Kita akan lihat dari sini untuk Fibonacci. Oke. Saya lengkapin dari tadi yang kemungkinan koreksi tipis-tipis. Koreksi tipis-tipis dengan catatan Bitcoin-nya cenderung datar atau menurun tipis atau menguatnya sedikit sekali. Ya, kalau misalnya market kriptonya turun, malah turun dan Bitcoin menyentuh nilai di bawah 22.000, barangkali ini bisa nembus titik yang ini. Dan targetnya adalah ini di kisaran selanjutnya ya, di kisaran 33,85 dolar. Terus yang berikutnya di titik tadi kisaran 32 dolar dan yang berikutnya di 30,75 dolar dan yang terbawah ada di area 25,8 dolar. Itu adalah titik-titik support dari Solana. Sekali lagi, menurut saya ketika terjadi pelemahan dengan catatan beritanya hacknya cuman hari ini aja yang jam 7 pagi nggak ada tambahan kasus baru, maka saran dari saya adalah beli ketika turun ya, berkaca dari nilai sisi historis yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Itu untuk Solana, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan selalu cuan, salam cuancuk.